Kisah para Rasul 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Setelah Stefanus mati dibunuh, firman Tuhan mencatat terjadilah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat orang percaya di Yerusalem. Jadi penganiayaan ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali. Penganiayaan yang terjadi terhadap orang percaya bukan hanya dilakukan dalam kata-kata, tapi juga dilakukan terhadap orang percaya secara jasmani. Bahkan jiwa mereka juga ikut menderita. Hal itulah yang membuat orang percaya di Yerusalem mau nggak mau harus keluar dari Yerusalem. Yang menarik dalam peristiwa ini adalah jemaat yang ada di Yerusalem mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Tetapi mereka tidak hanya berhenti untuk menghadapi penderitaan aja, mereka tetap mau untuk memberitakan Injil ke daerah lain. Hal ini kan menarik ya, karena penderitaan itu tidak membuat orang percaya mundur, penderitaan dan penganiayaan itu tidak membuat mereka melepaskan imannya kepada Kristus, tidak membuat mereka menjadi pasif, tapi membuat mereka justru mau untuk menginjil. Ini jemaat loh, jemaat yang sering kali kita anggap orang awam. Karena firman Tuhan mencatat mereka semua kecuali para rasul, ya mereka keluar dari Yerusalem karena para rasul tetap berada di Yerusalem. Jemaat Tuhan inilah yang terpencar ke daerah lain, tapi mereka terpencar sambil memberitakan Injil. Ini adalah jemaat yang gak punya jabatan dalam gereja, yang gak punya posisi sebagai pemimpin, mereka adalah jemaat biasa, tapi justru mereka menginjil. Ini menarik ya. Itu sebabnya saya menilai bahwa jemaat mula-mula di Yerusalem adalah jemaat yang dewasa rohani. Nah, bagaimana kita bisa menilai seseorang itu dewasa rohani gitu ya? Bahwa dari kehidupannya kita bisa melihat dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi nggak cuma bicara tentang kasihnya kepada Tuhan, tapi juga hidupnya menunjukkan kasihnya kepada sesama. Sebagaimana Kristus telah mengasihinya. Jemaat yang ada di Yerusalem, jemaat mula-mula saat itu, mereka tahu identitas dan tanggung jawab mereka sebagai orang yang telah ditebus. Mereka tidak berpikir bahwa penginjilan itu cuma tugas para rasul aja. Penginjilan itu cuma tugas para pemimpin gereja kita. Kita sebagai jemaat Tuhan duduk diem aja ya, menerima pengajaran, kita pasif-pasif aja, tidak. Mereka ikut terlibat dalam penginjilan. Tapi bagaimana dengan jemaat Tuhan di zaman sekarang? Bagaimana dengan kita, orang percaya saat ini? Apakah kita memandang bahwa penginjilan itu cuma tugas para hamba Tuhan? Cuma tugas para pemimpin rohani aja? Karena kita adalah orang awam, jadi kita hanya duduk manis aja dalam gereja mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita seperti itu? Lalu bagaimana nih? Bagaimana tanggapan kita orang percaya di zaman ini terhadap penderitaan? Apakah ketika penderitaan itu kita dengar, maka kita akan kunci semua pintu. Kita bersembunyi di dalam rumah kita, yang penting makanan ada, rumah semua kekunci, berarti kita aman. Apakah kita mengutamakan kepentingan kita sendiri, atau kita justru mau sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam tekanan, kita tetap mau untuk memberitakan Injil?
supaya bukan hanya kita-kita yang diselamatkan, bukan hanya kita-kita yang menerima berkat keselamatan, tapi juga ada begitu banyak orang yang belum mengenal tentang Kristus, bisa mendapatkan kabar keselamatan. Jemaat mula-mula adalah teladan yang harus kita ingat. Ya, mereka hidup dalam kasih, mereka hidup dalam persekutuan, mereka saling menolong, mereka saling mensupport. Tetapi kasih dari jemaat mula-mula itu bukan hanya bagi sesama mereka, tapi juga bagi orang-orang yang belum mendengar, yang belum mengenal Kristus. Lewat apa? Lewat penginjilan. Penginjilan bukan berbicara kita sedang menambah jemaat di dalam gereja kita, bukan. Tapi penginjilan didasari oleh sebuah keinginan untuk makin banyak orang bisa mengenal pribadi Kristus, mendapatkan keselamatan, mengalami berkat spiritual, berkat rohani di dalam Kristus, dan menikmati hidup yang kekal, menikmati hidup dalam kasih karunia Allah di dunia ini. Apakah kita masih punya kasih seperti itu? Atau kasih kita hanya untuk sesama kita aja, orang-orang yang sudah percaya? Atau kita punya semangat dan kita punya kerinduan untuk bisa mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan? Dan kita melakukan itu lewat penginjilan, yaitu hidup kita yang membicarakan tentang perbuatan Kristus dan siapa Kristus di dalam hidup kita.